Teman-teman, hari ini kita ketemu dengan Sagittarius, yaitu zodiak yang ke-9. Kita bakal mengangkat tema kembali seputar impianmu yang segera terwujud apa saja. Hari ini kita bakal mengangkat tema masih sama seperti yang kemarin, impianmu yang segera terwujud. Untuk Sagittarius, semoga kabar kamu baik dan juga selalu sehat ya. Oke, langsung aja kita bakal shuffle kartunya. Kita bakal melihat hal-hal apa saja yang bakal segera terwujud dalam kehidupan Sagittarius. Dan ini seputar kehidupan juga ya. Kehidupan berarti lengkap, seputar cinta bisa, asmara, pekerjaan, karir, jodoh, keuangan, dan sebagainya. Oke, teman-teman yang bukan Sagittarius juga mudah-mudahan kabarnya selalu baik dan juga selalu sehat. Dan terima kasih juga buat semua teman-teman yang selalu mendukung dan juga nonton channel Damar Aji ya. Dan buat teman-teman yang kepengen konsultasi, silakan aja untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini nih. Oke. Dan teman-teman perlu diketahui juga bahwa kalau nanti teman-teman ngechat, ngebooking waktu, perlu diketahui kita ada antrian-antrian yang memang harus kamu tunggu gitu kan. Di samping itu teman-teman harus bersabar sesuai dengan antrian gitu kan, karena yang masuk ke sini konsultasi tidak hanya 1-2 orang tapi banyak sekali ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bersabar. Karena kalau nggak sabar repot juga ya. Kita masih ngatur banyak yang lain juga. Jadi harus bersabar untuk bisa mendapatkan antrian. Paling tidak ada konfirmasi-konfirmasi, saling mengingatkan juga nggak ada salahnya juga gitu kan. Karena saking banyaknya kadang-kadang kita yang namanya manusia kadang lupa, kelewat, ketumpuk apalah segala macam. Meskipun di sini juga data sudah kita tulis, kita catat gitu kan. Cuman kadang-kadang ya perlu namanya konfirmasi, saling mengingatkan aja, oke? Supaya tidak ada yang keselip. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel Damar Aji. Dan kita di sini membaca ya, bukan meramal, kita membaca tanda-tanda. Dan yang kita baca ini juga berdasarkan psikologis, berdasarkan energi, berdasarkan tanda-tanda yang keluar dari kartu-kartu yang nanti muncul seperti ini ya. Sehingga saya membantu teman-teman untuk melihat hal-hal yang mungkin kepengen teman-teman ketahui. Dan sekali lagi semuanya itu berdasarkan pola-pola yang terjadi dalam kehidupan kamu juga. Karena setiap orang itu memiliki pola yang berbeda gitu kan. Kenapa kita bisa melihat sesuatu yang nanti ke depan itu sebenarnya bukan melihat secara jelas secara visual gitu, bukan, tetapi melihat berdasarkan tanda, karena pola itu bergulir ya. Jadi pola itu adalah pola yang kebentuk. Ada yang namanya servo mechanism ya. Servo mechanism kurang lebih adalah hal-hal yang tertanam di pikiran bawah sadar. Nah, pola-pola itu memang bisa kita lihat secara energi. Paling tidak minimal sebagai gambaran-gambaran bahwa ke depan nanti bakal seperti apa gitu loh. Paling tidak ini bisa menjadi sebuah acuan meskipun tidak akan 100% karena kita bukan Tuhan, kita manusia biasa ya, tetapi paling tidak kita akan memberikan gambaran-gambaran agar bisa dijadikan sebagai semacam panduan-panduan ya buat ke depannya nanti. Impianmu yang segera terwujud untuk Sagittarius. Oke. Saya melihat Sagittarius saat ini memang sedang disibukkan oleh beberapa hal ya, sedang disibukkan oleh beberapa hal yang lebih dari satu. Bahkan saya melihat ada situasi dan kondisi Sagittarius saat ini sedang tidak fokus pada satu hal saja. Seperti misalnya pekerjaan ya, pekerjaan ini sepertinya Sagittarius sedang menghandle 2 pekerjaan atau lebih dari satu. Dan di masalah asmara ini sepertinya Sagittarius juga sedang berada di antara 2 pilihan. Nah teman-teman, yang perlu kamu ketahui bahwa hati-hati ketika kamu sedang atau kamu berada di situasi yang tidak konsentrasi kepada satu hal saja. Karena seperti kata pepatah yang mengatakan bahwa ketika kita mengejar 2 kelinci, maka ada kemungkinan kita tidak akan mendapatkan 1 kelinci pun. Kenapa? Karena kita nggak konsentrasi, kita nggak fokus gitu loh. Kita terbagi, kita bingung mau yang ini atau yang mau yang ini. Sehingga kita mau ngejar ke sini atau ke sini gitu kan. Udah ngejar ke sini ternyata kita belok ke sana, belok lagi ke sini dan akhirnya kedua-duanya lepas. Nah, itu gambaran-gambaran atau analogi dari situasi di mana seseorang yang tidak konsentrasi pada satu hal, tidak fokus pada satu hal. Jadi kalau saya melihat di sini ada situasi yang memang harus kamu bereskan gitu loh. Situasi yang harus kamu bereskan itu ya situasi yang sekiranya sekarang ini mengganggu kamu, mengganggu pikiran kamu dan mengganggu konsentrasi kamu. Jadi harus segera kamu bereskan. Nah, lalu ketika semuanya sudah beres, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kamu akan mendapatkan perasaan-perasaan yang bisa lebih tenang
kamu akan merasakan kedamaian yang lebih enak lagi gitu kan, karena kamu tidak terbagi pikirannya dan tidak bercabang pikirannya ya. Jadi itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Lalu impian yang segera terwujud apa hubungannya dengan itu? Ya setidaknya ketika kamu bisa konsentrasi dalam satu pekerjaan, ya ini otomatis kamu akan semakin fokus. Energi fokus di sini akan menciptakan hasil yang tentunya lebih daripada sebelumnya. Misalnya ini berkaitan dengan finansial, maka finansial kamu jauh akan lebih bagus, akan lebih baik lagi karena kamu fokus. Ingat ya, energi fokus itu akan menciptakan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Secara logika begini, ketika kamu bekerja dan kamu konsentrasi pada pekerjaan kamu itu, maka skill kamu, jam terbang kamu, pelanggan kamu, atau apapun yang kamu lakukan dalam pekerjaan tersebut, ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal dibanding kamu bercabang ke sana kemari. Ya, itu gambarannya seperti itu. Nah, di kartu berikutnya ada The Emperor. Di kartu ini menunjukkan adanya semacam ambisi yang sangat luar biasa. Saya tahu dan saya merasakan ambisi dari Sagittarius ini sedang meledak-ledak banget gitu kan. Semangatnya sedang sangat luar biasa dan itu bagus. Cuman harus harus ada semacam pengelolaan atau pengendalian agar kamu itu tidak terjebak ke dalam situasi-situasi yang justru ngejebak kamu ke dalam situasi yang tidak enak gitu loh. Artinya adalah apa? Ambisi boleh bagus, impian-impian yang segera harus kamu wujudkan juga harus ada, niatnya harus bagus ya, tetapi jangan lupa harus kamu kontrol ambisi kamu tersebut. Dan saya melihat di sini kamu memiliki otoritas terhadap diri kamu sendiri dan kamu dalam pekerjaan pun memiliki otoritas yang lumayan bagus. Nah, gunakan otoritas kamu sebijaksana mungkin, karena ketika kamu bisa mencapai kebijaksanaan dan otoritas kamu gunakan sebagaimana mestinya, sebaik mungkin untuk kepentingan banyak orang, misalnya di lingkungan pekerjaan kamu, di lingkungan pertemanan kamu, itu tentunya akan menciptakan sesuatu yang kamu harapkan. Nah, impian di sini kaitannya apa? Ya paling tidak kamu akan disukai oleh banyak orang, terus kemudian apa yang kamu inginkan ini akan segera terwujud. Ada semacam keberhasilan duniawi yang segera kamu dapatkan. Artinya misalnya seperti karir, rezeki, finansial, ini akan lebih bagus lagi. Nah, saya belum melihat adanya masalah cinta yang sangat spesifik, kecuali di kartu pertama di sini saya merasakan ada ketidakfokusan kamu terhadap masalah pasangan kamu ya. Jadi mungkin di sini kamu dihadapkan dengan sesuatu yang bisa disebut dengan pilihan, atau ada orang lain di dalam hubungan kamu, mungkin belum terlalu jauh masuknya, tetapi kamu sepertinya kadang ada kehadiran seseorang yang juga cukup menarik perhatian kamu sehingga kamu di sini tidak fokus ya. Ini harus hati-hati juga. Oke. Ada hal lagi yang ketiga di Hermit di sini, mengajak Sagittarius untuk melakukan semacam perenungan ya, bermuhasabah juga, lakukan semacam evaluasi diri agar apapun yang sedang kamu lakukan saat ini bisa segera terwujud ya, terutama di masalah karir. Nah, saya melihat di masalah pekerjaan kamu saat ini memang belum settle banget ya, belum stabil banget, tetapi dengan adanya kamu mencoba untuk fokus kepada diri sendiri, kamu menarik diri dalam arti kata kamu melakukan semacam afirmasi-afirmasi, kamu menepi, bermeditasi, semacam itu, maka di situ akan membantu kamu untuk menenangkan diri, membantu kamu untuk menekan gejolak-gejolak yang saat ini sedang muncul, seperti yang tadi saya katakan, ambisi-ambisi yang kadang-kadang justru malah mengganggu kamu, ya. Dan paling tidak pencapaiannya adalah kamu bisa merasakan ketenangan yang lebih baik. Karena di sini saya melihat ada semacam kerja keras yang sedang kamu lakukan. Nah, kerja keras kamu di sini saya melihat akan membuahkan hasil, yaitu secara keuangan kamu akan lebih baik lagi. Dan kemudian di kartu yang kelima ada Seven of Wands. Di kartu kelima di sini menunjukkan ada semacam perasaan kalah atau semacam kekalahan, ya. Bisa jadi ini kamu yang sedang mengalami, atau kamu justru sedang melakukan semacam perbuatan-perbuatan yang membuat orang lain itu merasa terkalahkan, merasa dikalahkan, atau merasa terhina. Atau kamu sendiri yang sedang merasa terhina oleh perlakuan oleh orang lain. Ya, energi bisa kebolak-balik. Tetapi di sini saya melihat bahwa jadi ada sesuatu atau pembelajaran yang harus kamu dapatkan, bahwa di mana kamu harus bisa menerima kenyataan dengan baik,
Kamu harus memahami tentang keterbatasan manusia, di mana kamu sendiri juga memiliki keterbatasan, sehingga di sini kamu harus mawas diri, harus introspeksi diri, dan juga harus memperbaiki diri. Di mana saya melihat ada semacam perasaan kalah. Jadi bisa jadi hubungannya dengan asmara, ada semacam persaingan-persaingan yang sedang kamu rasakan. Nah, bisa jadi kalau misalnya untuk yang kartu pertama di sini dihubungkan dengan kartu kelima, berarti bisa jadi Sagittarius ini saat ini sedang merasakan semacam perasaan kalah karena kehadiran orang ketiga di dalam hubungan kamu. Jadi sedikit saya tambahkan, kalau tadi saya melihat hanya satu kartu, bahwa kamu sepertinya tidak fokus pada satu orang, bisa jadi karena ini hubungannya dengan kartu kelima, bisa jadi justru ternyata ada orang yang hadir dalam hubungan kamu dan itu mengganggu kamu, gitu loh. Artinya ada pihak-pihak yang maaf, bisa dibilang kurang ajar atau kurang bertanggung jawab atau mengganggu, yang akhirnya di sini mengganggu pikiran dan konsentrasi kamu. Nah, semua itu nanti tergantung bagaimana kesetiaan pasangan kamu, bagaimana komitmen pasangan kamu, apakah dia bisa menjaga kesetiaan dan komitmennya, ya kan? Semua kembali kepada pasangan kamu lagi. Jadi kamu jangan terlalu mengejar banget untuk menahan pasangan kamu tidak pergi dari kamu, karena bagaimanapun tidak ada satupun orang yang bisa mengendalikan orang lain, ya, secara prinsip dasar seperti itu, gitu loh. Tapi yang jelas kita fokus dan kendalikan diri kita sendiri, karena itu jauh lebih baik. Dan kita lihat kartu selanjutnya, kita lihat kartu ke-6, 7, 8, dan 9, dan 10, ya. Ada Knight of Cups, loncat, oke. Kemudian kita lihat kartu berikutnya, ada Six of Pentacles, kemudian ada Five of Cups, ada lagi Nine of Cups, dan juga ada Page of Pentacles. Oke, di kartu ke-6 ada Knight of Cups di sini. Di sini saya melihat adanya semacam kemungkinan terjadi sesuatu yang bisa dibilang sesuatu yang baru di masalah hubungan asmara kamu. Sepertinya di sini akan terjadi semacam apa ya? Jadi kalau kartu ini keluar, ini menyatakan atau bahwa ada semacam interpretasinya, ya. Jadi atau maknanya itu ada kemungkinan baru yang berkaitan dengan hubungan asmara atau hubungan pribadi, percintaan, dan juga semacam pernikahan juga. Jadi artinya di sini bahwa ada kabar baik di masalah hubungan asmara kamu. Bisa jadi kamu gagal di masalah asmara yang pertama, tetapi kemudian kamu nanti akan mendapatkan hubungan baru. Bahkan di situ ada semacam apa namanya, kayak lamaran, pernikahan, ada hal baru, hubungan baru, percintaan baru, ya. Itu yang saya lihat dari kartu ke-6 di sini. Kemudian di kartu ke-7 di sini ada semacam kerejekian, ya. Dari sisi rezeki kamu akan mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi. Tetapi hal yang harus kamu ingat adalah tetaplah kamu berbagi. Jadi kebiasaan berbagi itu harus kamu bangun mulai dari sekarang. Karena ternyata seperti yang kita tahu dari ajaran agama apapun, yang namanya berbagi, bersedekah, ya, itu akan mendatangkan rezeki-rezeki atau mempermudah dan memperlancar rezeki atau bahkan melipat gandakan rezeki. Jadi untuk Sagittarius, perbanyaklah kamu untuk belajar, semakin belajar untuk berbagi, bersedekah, dan sebagainya, ya. Dan itu adalah hal yang sangat penting, karena di situ ternyata akan menciptakan atau melancarkan sumbatan-sumbatan rezeki. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ada sumbatan-sumbatan rezeki yang saat ini sedang terjadi, itu memang faktornya banyak sekali atau banyak sekali faktor, ya. Karena di situ biasanya ada semacam sumbatan-sumbatan. Nah, salah satu, ya, sekali lagi saya katakan, salah satu tindakan yang bisa kamu lakukan untuk membuka sumbatan rezeki tersebut adalah dengan cara berbagi atau bersedekah. Oke, terus kemudian di kartu ke-8 di sini ada Five of Cups. Saya melihat di sini sih ada semacam perasaan-perasaan sedih yang masih kamu rasakan. Bisa jadi ini hubungannya dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu, baik itu pasangan lama, ya, kalau saya lihat di sini, karena di sini ada pasangan baru yang bakal terjadi dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat.
tetapi jangan lupa ada orang yang sepertinya sedih ya, mungkin sedih karena hubungan kamu dengan orang tersebut, orang lama ini berakhir, dan di situ ada kesedihan dan perasaan-perasaan kalah. Tetapi kalau memang itu harus dan menjadi jalannya, ya gimana lagi gitu kan, karena yang namanya perasaan cinta atau hati itu kan tidak bisa dipaksakan. Kalau sudah tidak nyaman dan sebagainya, ya memang tidak bisa dipaksakan lagi gitu loh. Kemudian di kartu ke-9 di sini ada energi di mana untuk Sagittarius ini akan mendapatkan hal-hal yang kamu pengenkan itu akan segera tercapai, di mana keuangan kamu pun juga akan semakin lebih baik lagi. Ada semacam hasrat-hasrat yang terpenuhi di situ, hubungan asmara yang mungkin semakin lebih baik, itu yang terjadi pada Sagittarius. Kemudian di Page of Pentacles di sini menunjukkan adanya terjadinya semacam kenaikan pangkat ya, karir yang semakin bagus ya, itu yang terjadi pada Sagittarius dalam beberapa waktu ke depan ini ya. Page of Pentacles menunjukkan bahwa Sagittarius itu mendapatkan promosi jabatan, keuangan yang lebih baik dan seterusnya seperti itu. Kita akan lihat dari kartu yang ini. Oracle card ini akan memberikan jawaban-jawaban yang lebih jauh lagi. Kita buka 5 kartu untuk melihat Sagittarius, impianmu yang segera terwujud itu apa saja. Apakah di sini masih ada bicara tentang cinta, atau bagaimana kondisi perasaan cinta kamu ke depan, atau apa yang harus kamu lakukan. Ada retreat, kemudian ada it is safe for you to love, kemudian ada attraction, this could be the one, dan satu lagi. Oke, ini lebih kepada pesan-pesan yang harus dilakukan untuk Sagittarius atau pesan-pesan khusus buat Sagittarius ya. Retreat di sini sebetulnya hampir menegaskan, hampir sama dan juga menegaskan dari kartu yang ada di sini ya. Dari kartu ini tadi sudah disampaikan bahwa kamu harus menarik diri, menyepi dan sebagainya. Nah, retreat itu juga sama. Jadi ini adalah waktunya kamu untuk sementara waktu memutuskan koneksi dengan dunia luar ya. Untuk apa? Untuk menenangkan diri, untuk kemudian membangun diri, rilis, healing dan sebagainya. Kemudian di sini kamu pastikan bahwa sebelum nanti kamu memang benar-benar melangkah kepada cinta baru, kamu harus clearkan terlebih dahulu, pastikan bahwa diri kamu sudah terbebas dari hubungan kamu dengan orang yang pernah ada dalam kehidupan kamu. Energi kamu, ikatan batin kamu benar-benar harus sudah clear ya. Supaya apa? Supaya apapun yang kamu tarik itu benar-benar murni dan hal baik atau positif yang memang hadir dalam kehidupan kamu, seperti misalnya jodoh yang baik, keuangan yang semakin baik dan seterusnya seperti itu. Dan setidaknya kamu akan mendapatkan cara dan juga jalan yang memang pada akhirnya semuanya dimudahkan ya teman-teman. Saya melihat di beberapa kartu di sini ada semacam kemudahan-kemudahan. This could be the one. Ini bisa menjadi salah satu di mana kamu akan mendapatkan hal-hal yang kamu pengenkan ya. Karir yang semakin bagus, rezeki finansial yang semakin bagus, kemudian juga kamu akan mendapatkan pasangan yang juga benar-benar baik dan tepat buat kamu. Yang paling penting adalah bagaimana kamu harus mengkontrol semuanya, dimulai kontrol pikiran, kontrol perasaan kamu, dan kontrol diri kamu, agar kamu menjadi sosok pribadi yang semakin lebih baik buat Sagittarius ya. Jadi itu gambarannya untuk Sagittarius, karena saya melihat secara keseluruhan bagus, meskipun harus ada semacam proses liku-liku yang harus kamu hadapi, atau harus yang kamu permasalahan-permasalahan yang harus kamu selesaikan terlebih dahulu. Jadi ada proses-proses ya, menyelesaikan masalah, naik turunnya permasalahan atau perasaan kamu dan sebagainya. Tetapi hal paling penting adalah kamu bisa mengkontrol diri kamu, perasaan kamu dan diri kamu, lalu lakukan healing ya, untuk benar-benar kamu bisa terbebas dari perasaan-perasaan negatif, perasaan-perasaan bersalah dan sebagainya, dari kondisi-kondisi yang mungkin pernah kamu alami. Karena saya melihat secara keseluruhan Sagittarius itu mengalami banyak hal permasalahan-permasalahan. Oke? Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa untuk Sagittarius kamu akan mendapatkan segala sesuatu yang kamu penginkan, dan semuanya akan dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Dan juga buat teman-teman yang kepengen konsultasi ya, untuk mendapatkan pencerahan secara khusus, dibaca secara khusus, silakan aja langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini. Oke? Dan saya nanti bakal membantu teman-teman untuk
melihat bagaimana masalah kamu, solusinya, apa yang harus kamu lakukan dan sebagainya. Termasuk teman-teman juga boleh misalnya konsultasi kepada saya terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan rezeki. Mas Damar, kenapa ya? Sepertinya rezeki aku susah banget gitu kan, padahal dulu enggak gitu kan. Kenapa orang-orang menjauh dari aku padahal dulu enggak, dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini ada apa? Nah, di situ nanti saya akan membantu teman-teman untuk melihat secara energi, ya, mempetakan itu berarti istilah personal map kamu. Saya melihat posisi kamu, level kamu, energi kamu ada di mana, sehingga nanti teman-teman harus mencari titik akar-akarnya, dan saya akan membantu untuk menemukan akar permasalahannya. Nah, kalau sudah ketemu akar permasalahannya, tentu nanti kita akan ketemu dengan solusinya. Oke? Silahkan teman-teman bisa langsung chat ke sini untuk bisa mendapatkan konsultasi secara khusus. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini dan juga yang sudah mendukung video ini selalu. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur yang barokah, dan rezeki yang berlimpah. Oke? Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.